Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Pembacaan Mazmur 80 ayat 4-5. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudari, sahabat persekutuan doa pagi. Kita sudah berada di akhir bulan November. Ayo, kita melihat kehidupan kita penuh sukacita. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya Engkau terus menyelesaikan rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan kami boleh memahami karya-karya indah-Mu, sehingga kami berjalan dalam iman. Bapa di dalam sorga, kami akan menaikkan doa-doa syafaat. Tetapi biarlah hati kami terlebih dahulu diberkati dengan firman-Mu, sehingga ketika kami berdoa, sungguh doa kami itu menjadi sebuah kata-kata yang penuh dengan iman. Bukan kata-kata penuh dengan ketakutan. Pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 1 sampai ke 18. Bacaannya banyak pagi hari ini. Jadi mari, Bapak Ibu Saudara-saudari, ambil Alkitabnya, walaupun nanti ada tayangannya, tapi lebih enak, lebih segar kalau kita membaca di media cetak. Ayo. 1 Tesalonika pasal 4, mulai ayat 1. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup, supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan.
bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya dan menganggap sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang dan mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang-orang luar yang tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mengenal, yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Kita berbahagia kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebenarannya. Sahabat Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama, saya memberi judul renungan hari ini adalah Tuhan datang kapan? Sahabat Persekutuan Doa Pagi yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini, kita di sini melihat bagaimana Rasul Paulus mencoba untuk mendampingi, mendidik, menyarankan, menasehati agar jemaat di Tesalonika hidup dalam kehendak Tuhan. Agar ia melakukan kehendak Tuhan dengan segala kebaikan. Ketika situasi sulit sekalipun, identitas pengikut Kristus, identitas manusia baru itu harus dinyatakan. Dan sungguh menarik, Rasul Paulus menghubungkannya dengan kedatangan Kristus. Dan akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bahwa kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Itu sudah kamu turuti, itu sudah kamu lakukan, tetapi kamu harus melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi.
Apa artinya di sini, sahabat persekutuan doa pagi? Ini artinya bahwa kita harus selalu melihat apakah diri kita layak di hadapan Tuhan. Kita hidup sungguh-sungguh menampakkan citra pengikut Kristus. Bukankah itu janji kita setiap hari Minggu? Ketika kita menerima pengutusan, ketika kita diberikan anugerah untuk jadilah saksi Kristus. Dan kita semua menjawab syukur kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang ikut kebaktian berkata, aku tidak mau menjadi saksi Kristus. Pasti jawabannya adalah syukur kepada Allah. Artinya kita menerima siap sedia untuk menjadi saksi Kristus. Maka sudahkah suami kita, istri kita, anak-anak, orang tua, rekan kerja, siapapun di sekitar kita melihat sungguh tutur kata kita, kehendak kita, perbuatan kita, bahkan yang tidak diketahui orang sekalipun, artinya di dalam hati kita semua menampakkan kehendak Kristus. Tuhan datang kapan? Rasul Paulus mencoba untuk mengingatkan bahwa kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh terarah pada Kristus, itu artinya seakan-akan kita siap menyongsong kehadiran Kristus datang untuk menggenapi semua janjinya, untuk memulihkan, untuk memberikan kehidupan baru pada kita. Hal itu selalu dimulai dengan dalam diri kita, yaitu kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Kamu memang sudah melakukannya, tetapi kamu harus melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Artinya kita diajak untuk melihat apakah kita setiap hari bertambah lebih baik. Artinya kita setiap hari melihat apa kita bertambah beriman, bertambah murah hati, bertambah setia, berusaha sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita siap sedia menyongsong kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Siap kesediaan kita menyambut kedatangan Tuhan. Itu dipengaruhi juga ketika kita menghadapi situasi sulit sekalipun. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang sopan di mata orang luar dan tidak tergantung pada mereka. Dua ayat ini didahului adalah ketika Rasul Paulus mendorong umat pengikut Kristus itu untuk menjauhi segala kecemaran, jauhi segala keinginan daging. Agar hidup kudus dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan datang kapan? Kita tidak perlu menanyakan waktunya kapan. Saat ini, besok, lusa, atau masih puluhan ribu tahun lagi. Yang bisa kita lakukan adalah kehidupan kita saat ini siap menyongsong kehadiran Tuhan. Sehingga ketika Tuhan tiba-tiba datang dalam hidup kita, kita mendengar suara lembutnya berkata, "Hai hambaku yang setia, marilah masuk dalam kerajaan Bapakku." Jangan sampai kita menjadi orang yang sok pede, sok yakin. Lalu ketika Tuhan datang, lalu kita berkata, "Tuhan, ini aku yang telah melakukan A, I, U, E, O, 1-10, semua nilaiku, semua baik-baik." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Pada saat itu kita akan menjadi orang yang paling malang di dunia. Maka umat Tuhan, ketika situasi kita susah, tetaplah
kita melakukan pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, seakan-akan sedang menyongsong kehadiran Tuhan. Dan Tuhan melihat perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh melihat kehidupan kita, mengusahakan kehidupan kita menjadi yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini, ketika kita sedang kecewa sekalipun, karena situasi yang makin sulit kita hadapi, kita selalu siap sedia menyongsong Tuhan, agar Ia sungguh-sungguh menyatakan bahwa kita adalah hamba-Nya yang setia. Dan tugas kita sebagai persekutuan tubuh Kristus, di rumah tangga kita, di keluarga kita, di gereja yang kita cintai, di persekutuan kita cintai ini, GKI Surya Utama, ayo kita saling menasihati, kita saling meneguhkan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan datang. Kapan? Tuhan selalu datang dalam hidup kita, menguatkan kita, menghibur kita. Maka selalu siap ketika kita bertatap muka dengan Tuhan. Menjaga sikap kita sebagai saksi Kristus. Selamat hidup sebagai saksi Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang berkahi Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pimpinlah kami untuk sungguh-sungguh memahami karya kasih Tuhan dalam kehidupan-Mu, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu dalam setiap situasi kehidupan kami, dalam permasalahan keluarga, pekerjaan, dan aspek kehidupan kami yang lainnya. Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Maka ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menaikkan doa, datanglah kerajaan-Mu, agar Engkau sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dalam situasi yang sulit ini, Engkau menghibur kami dengan penuh sukacita melalui kehadiran keluarga, melalui kehadiran gereja GKI Surya Utama, melalui kehadiran siapapun Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Maka Bapa dalam surga, pimpinlah agar di dalam situasi pandemi ini kami masing-masing boleh menjaga kesehatan, agar kami sungguh-sungguh mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak jika di kerumunan. Ya Tuhan, itu semua kami lakukan dengan sukacita, bukan dengan beban, tetapi sungguh-sungguh ingin agar menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pimpinlah pemerintah pusat, daerah maupun para petugas-petugas yang terlibat dalam penanganan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan tolong agar mereka diberikan hikmat dan kebijakan. Ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lapis masyarakat yang paling kecil Tuhan. Tuhan menolong kiranya pandemi ini tidak terus membawa kami ke dalam kesedihan atau pergumulan, tetapi kami bersemangat untuk menjalani kehidupan dengan mematuhi protokol yang ada ya Bapa. Makanya Bapa dalam surga, kami berdoa untuk penemuan vaksin untuk mengantisipasi virus COVID-19 ini Tuhan, baik pemerintah, swasta. Sungguh Tuhan, kami memohon dengan segala sukacita, harapan agar orang-orang, para dokter, para ahli dapat menemukan vaksin dan obatnya Tuhan, sehingga kehidupan dapat dipulihkan seperti biasa lagi. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk setiap elemen keamanan yang ada dimanapun Tuhan, mereka yang menjaga batas negeri ini Tuhan, mereka yang menjaga kota, menjaga daerah dimanapun Tuhan, ABRI, polisi, bahkan satuan-satuan tugas pengamanan Tuhan,
di tingkat RT, RW, masyarakat. Tuhan, berikanlah mereka kemampuan untuk menjaga agar situasi pandemi ini tidak terus berlangsung. Bapa dalam surga, kami berdoa sekiranya pandemi ini membawa dampak ekonomi, Tuhan tolong agar situasinya boleh dikendalikan dengan baik. Orang mempunyai hati untuk tidak serakah tetapi mau mengasihi samanya. Para pemilik kerja, para pengusaha mengasihi karyawannya, pegawainya, dan pegawainya juga Tuhan mendedikasikan dalam pekerjaan dengan baik Tuhan. Tuhan tolong mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau mereka yang pendapatannya kurang, sengaja dikurangkan karena memang kebijakan tempat bekerja itu semua tidak mendatangkan pergumulan, tetapi sungguh-sungguh dilihat sebagai hal yang baik. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk situasi bencana alam yang terjadi Tuhan. Minggu lalu kami mendengar kabar bahwa di Sumatera Barat terjadi gempa. Tuhan tolong proses pemulihannya dengan baik. Daerah-daerah yang kekeringan, daerah-daerah yang sungguh-sungguh mengalami situasi yang tidak baik karena alam yang dirusak manusia, boleh dipulihkan dengan baik. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah menempatkan kami sebagai jemaat GKI Surya Utama. Kiranya Engkau akan terus memberkati majelis jemaat, para pendeta, para penatua beserta para pelayan Tuhan di berbagai macam bidangnya, agar mereka boleh bersatu hati untuk menjalankan pelayanan dengan penuh sukacita sesuai dengan bidang-bidangnya. Bapa, Engkau akan memberkati majelis jemaat, panitia hari raya gerejawi, agar boleh memikirkan, menyusun hal-hal yang baik agar jemaat GKI Surya Utama boleh merasakan penghayatan masa Advent dan hari raya Natal penuh dengan sukacita. Tuhan akan memberkati juga kegiatan-kegiatan online yang kami usahakan. Kiranya tim multimedia, para pelayan, pemberita firman, majelis jemaat yang bertugas, mereka semua dilengkapi dengan sukacita agar boleh memproduksi ibadah-ibadah online dengan baik. Jaga kesehatan Tuhan ketika mereka melakukan live streaming, agar para pelayan ibadah online juga diberikan sukacita dan kebaikan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami anggota Jemaat GKI Surya Utama yang dalam 1 minggu ini berulang tahun. Mereka boleh bertambah umurnya 1 tahun lagi. Kiranya Tuhan berkatilah agar pertambahan umur itu juga mendatangkan pertambahan sukacita dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami ikut bersukacita bersama saudara-saudara kami di GKI Surya Utama yang akan melangsungkan pernikahannya Tuhan. Tuhan, pada tanggal 12 Desember nanti akan dilaksanakan peneguhan pemberkatan pernikahan dalam diri Michael, Lusli, dan Josephine, Lisa, Karisa. Tuhan, berkatilah agar mereka boleh melaksanakannya dengan baik. Berkatilah kedua orang tua calon mempelai. Tuhan tolong agar mereka boleh mempersiapkan diri dalam situasi pandemi ini bersama-sama dengan keluarga besar, ikut merayakan peneguhan, pemberkatan pernikahan Michael dan Josephine dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur jika esok tanggal 28 November, Christian Hartono dan Angelin Sutrisna akan disatukan di Jemaat GKI Surya Utama sebagai pasangan sehidup semati, pasangan yang saling menguatkan. Kiranya Christian dan Angel yang akan menjadi pasangan suami istri boleh diteguhkan juga penuh dengan sukacita untuk menjalani kehidupan sebagai keluarga. Tuhan memberkati orang tua masing-masing agar esok hari bisa mengikuti dengan penuh kebaikan. Tuhan berkati majelis jemaat, Tuhan berkati pendeta, Tuhan berkati para petugas keamanan dan para petugas pelayanan ibadah agar boleh menjalani protokol yang baik dalam menyelenggarakan kebaktian peneguhan dan pernikahan esok hari. Bapa dalam surga, kami berdoa
untuk semua yang baik yang boleh terjadi dalam pimpinan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.